Portofolio investasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Kepercayaan investor yang berangsur-angsur meningkat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Ada 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Pertama, portofolio investasi, kedua, nilai tukar rupiah, dan 3, pengendalian inflasi. Kita ulas perhatian pertama, yaitu tentang portofolio. Secara bertahap, confident terhadap Indonesia, khususnya dalam investasi portfolio, fixed income, yaitu dalam SPN, itu terus berangsur-angsur mengalami kenaikan. Hal itu didorong oleh menariknya imbal hasil surat berharga negara. Selisih imbal hasil alias yield spread antara SBN dan US Treasury bertenor 10 tahun mencapai 7,1% atau 713 basis point. Kepercayaan investor terhadap Indonesia juga didorong membaiknya premi risiko yang tercermin dalam indeks volatilitas pasar keuangan. Indeks ini sempat mencapai puncak di 83,2 pada minggu kedua dan ketiga Maret, kemudian turun ke 43,8 di bulan April. Dari sinilah kepercayaan diri nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berangsur-angsur prima. Upaya Bank Indonesia mengawal rupiah ke level 15 ribuan mulai membuahkan hasil. Ke depan, tentu saja dengan perbedaan suku bunga yang masih tinggi dan premi risiko itu yang berangsur-angsur turun, akhirnya tentu saja akan meningkatkan daya tarik investasi di aset keuangan Indonesia, khususnya di SPN. Dan itu juga mendasari perkiraan-perkiraan kami ke depan, itu tentu saja investasi portfolio khususnya obligasi ini akan meningkat dan itu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Perhatian kedua Bank Indonesia adalah pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal. Nilai tukar rupiah masih undervalued mempertimbangkan faktor fundamental. Di antaranya inflasi rendah dan terkendali di 3% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan di triwulan pertama 2020 yang diperkirakan lebih rendah dari 1,5% dari PDB dan akan lebih rendah dari 2% dari PDB di tahun 2020. Kemudian faktor bauran kebijakan Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait termasuk stimulus fiskal dan moneter. Sedangkan secara teknikal rupiah dipengaruhi penurunan harga minyak dunia, perselisihan Rusia dan Arab Saudi, serta faktor geopolitik seperti isu Korea Utara serta pembukaan lockdown di Amerika Serikat. Di domestik, rupiah akan sangat bergantung pada langkah penanganan COVID-19 termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Perhatian ketiga Bank Indonesia adalah inflasi. Inflasi bulan April diperkirakan sekitar 0,18% month to month atau 2,78% year on year. Inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diperkirakan lebih rendah dari historisnya. Hal itu dipengaruhi oleh datangnya masa panen di bulan April dan Mei, permintaan yang rendah akibat pandemi COVID-19, terkendalinya ekspektasi inflasi dan langkah kebijakan pengendalian inflasi. Tapi secara keseluruhan, laporan yang kami terima dari 46 kantor-kantor Bank Indonesia, inflasi rendah dan terkendali. Perkiraan kami, inflasi bulan April dan juga bulan Mei, Ramadan tahun ini inflasinya akan lebih rendah dari historisnya. Yang juga menjadi perhatian akhir-akhir ini adalah lembaga pemeringkat Standard & Poor's merevisi outlook menjadi negatif. Ini berarti dalam beberapa waktu Indonesia menghadapi risiko eksternal dan fiskal akibat naiknya kewajiban utang luar negeri dan beban utang pemerintah untuk mendanai penanggulangan COVID-19.
Posisi utang luar negeri Indonesia pada Februari mencapai 407,5 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri publik di dalamnya pemerintah dan bank sentral 203,3 miliar dolar Amerika Serikat dan utang luar negeri swasta 204,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia meyakini utang luar negeri Indonesia aman, terkendali, dan produktif. Sementara itu, pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk pemulihan ekonomi maupun pembiayaan defisit fiskal akibat penanganan pandemi COVID-19 yang akan menaikkan jumlah SBN yang diterbitkan. Namun outflow SBN pada tahun ini telah menurunkan kepemilikan asing dari sekitar 40% menjadi 32%. Di sisi lain, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia meningkat. Jadi aku di sini mau memberikan beberapa dampak COVID-19 terhadap ekonomi saat ini. Seperti dari sektor ketenaga kerjaan, kayak peningkatan jumlah pengangguran, kayak beberapa pekerja yang terkena PHK. Bahkan sejauh ini sudah mencapai 1.010.579 pekerja yang terkena PHK. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan oleh beberapa 39.977 perusahaan. Kemudian dari bidang pariwisata dan perhubungan itu banyak terjadi kemacetan, kayak banyak yang pariwisata ditutup karena takutnya tersebar COVID-19 ya kan. Jadi perekonomian di pariwisata juga pasti berkurang. Jadi di sini aku ingin tahu langkah-langkah dari Bank Indonesia untuk memperbaiki perkembangan ekonomi di Indonesia. Kayak dari inventaris tolong. Kalau mengenai dengan video tadi, kan ada 3 dibahas, yaitu investasi, kedua pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal, dan ketiga inflasi. Kalau dalam investasi didorong oleh menariknya imbal hasil surat berharga negara. Selisih imbal hasil antara SBN atau sumber surat berharga negara dan US bertenor 10 tahun mencapai 7,1% atau 713 basis point, yang didorong dengan membaiknya premi risiko yang tercermin dalam indeks volatilitas pasar keuangan. Dan indeks tersebut sempat mencapai puncak. Puncaknya itu di 83,2% pada minggu kedua dan ketiga Maret. Dan kemudian turun lagi ke 43,8% di bulan April. Baru dari sinilah kepercayaan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai meningkat. Upaya Bank Indonesia mengawali rupiah ke level 15 ribuan mulai membuahkan hasil. Begitulah kalau investasi dalam Bank Indonesia menghadapi COVID-19. Dan nomor 2, pergerakan rupiah yang dipengaruhi oleh fundamental dan teknikal. Mungkin saya kurang paham, siapa tahu ada yang mau menjelaskan tentang tersebut. Nomor 2 kan pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal. Inflasi itu lebih rendah dan terkendali dari 3% plus 1%. Kemudian faktor bauran kebijakan Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait, termasuknya fiskal dan moneter. Rupiah dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dunia serta faktor geopolitik seperti dari Korea Utara dan pembukaan lockdown di Amerika Serikat. Baru rupiah sangat bergantung pada langkah penanganan COVID, termasuk penerapan PSBB. Itu sih yang Jadi kalau mengenai inflasi yang saya dapat dalam bentuk video tadi itu inflasi dalam bulan April sekitar 0,18% itu dari bulan ke bulan, dan kalau misalnya dari tahun ke tahun itu 2,28%. Dan inflasi selama bulan Ramadan tahun ini itu lebih rendah
karena dipengaruhi oleh datangnya masa panen di bawah April dan Mei. Juga di sini juga di April itu dikatakan secara keseluruhan inflasi rendah dan amat sangat terkendali. Suatu keadaan di mana terjadi suatu keadaan di mana terjadi harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu dalam sangat penting. Jadi dalam bentuk video tadi itu dijelaskan bahwa inflasi itu aman terkendali dan mungkin pas dalam bulan Ramadan itu inflasinya cukup rendah. Berarti inflasi pada saat COVID-19 ini membaik berarti ya? Ya mungkin seperti itu ya, tidak terlalu tinggi, ya membaiklah, terkendali lah mungkin. Aku ada beberapa tambahan yang dapat info dari akhir bulan Mei ini. Ada cadangan devisa akhir Mei 2020 diperkirakan akan meningkat. Itu berarti cadangan devisa terus mengalami peningkatan. Posisi cadangan devisa akhir Mei 2020 diperkirakan akan lebih tinggi dari posisi akhir April 2020 yang akan menyebabkan perekonomian Indonesia akan semakin berkembang. Berarti setelah COVID-19 ini perekonomian Indonesia mulai membaik berarti ya. Berarti mudah-mudahan setelah selesai COVID-19 ini perekonomian Indonesia tetap membaik, malahan mulai menuju berkembangnya semakin pesat. Begitulah tentang video tadi yang kita lihat atau kita tonton. Dan kalau ada lagi yang mau sampaikan, boleh sampaikan. Terima kasih. Sekian dari diskusi kami. Adapun kekurangan mohon dimengerti. Terima kasih.